kita lepasin hak kita. Aku berhak untuk sakit hati, tapi aku lepaskan itu di tangan Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk apa? Mengenal kehendaknya di hidup kita. Apa sih kehendak Tuhan? Mengampuni. Apa sih kehendak Tuhan? Belas kasihan. Firman Tuhan bilang yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Maksud semuanya itu, maksud berbagai-bagai pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hanya untuk membuktikan kemurnian iman kita yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas. Sekarang harga emas berapa, Bu? So, waktu beberapa bulan yang lalu saya pernah sedikit menginformasikan bahwa kita menyebut woman ministry kita sebenarnya namanya kasih, yaitu kerinduanku sisterhood. Jadi kita semua di sini, walaupun mungkin range usia kita ya beda-beda tipis lah ya. Saya kurang lebih 25, sisters yang hadir kira-kira 21 lah ya, kurang lebih ya. Amin dulu dong. Karena berapapun umurnya tapi sisters terlihat muda soalnya. Amin dulu dong. Kita menyebutnya kerinduanku sisterhood, tapi saya nggak mau membatasi bahwa ini hanya untuk ibadah perempuan aja gitu. Kalau mau ajak suaminya, mau ajak anak, monggo silahkan ya ibu-ibu tersayang. Hari ini di ibadah perdana kerinduanku sisterhood, saya beri judul khotbah adalah teguh dalam pergumulan. Saya sadar betul sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu rumah tangga, apalagi mostly yang datang mungkin sebagian besar udah berumah tangga gitu ya. Saya aware banget bahwa pergumulan dalam hidup kita kayaknya nggak ada habis-habisnya ya Bu ya. Kayaknya nggak ada habis-habisnya ya sisters ya. Ya mulai dari urusan rumah tangga, urusan anak, urusan ipar, mertua, urusan teman kerja, pasti ada aja pergumulannya, ada aja masalahnya yang mungkin ketika saya ngomong ini muncul tuh masalah itu, muncul tuh doa-doamu yang sampai hari ini kayaknya belum dijawab sama Tuhan ya Bu ya. Kayaknya muncul tuh, iya bener, ini satu pergumulan saya yang masih saya doakan sampai hari ini. Hari ini saya pengen sharing, saya lebih suka menyebutnya sharing, berbagi sama sister semua, kita saling menguatkan, kita saling meneguhkan, karena yang namanya sisterhood artinya kita kayak teman seperjalanan gitu, kita tuh bersama-sama dalam perjalanan ini, kita sisters, kita mau saling menguatkan, kita mau saling sharing. So, sedikit cerita dulu. Mungkin kita dalam ibadah kerinduanku sisterhood, ibadah woman ministry kita nggak terus-terusan khotbah satu arah. Nanti ada kalanya mungkin kita akan undang bintang tamu, mungkin bukan bintang tamu sih sebutnya. Kita akan undang narasumber, kita mungkin akan talk show, kita mungkin akan bikin kelas senam, mau ya? Kita senam bareng ya. Mungkin kita akan bikin kelas makeup class mungkin, biar semangat banget nih ibu-ibu. Biar sisters kalau ada acara atau ke gereja kita grooming bareng-bareng, kita belajar makeup bareng-bareng, kita senam bareng-bareng. Mungkin juga ada kelas tentang health and beauty, mau ya sisters ya. Nanti kita godok sama-sama. Kalau misalkan ada dari ibu-ibu yang hadir yang pengen nyumbang ide atau pengen terlibat secara langsung dalam pelayanan di Kerinduanku Sisterhood, just tell me, bisa hubungi teman-teman di Kerinduanku Church, kita bisa godok bareng-bareng. Oke, kita lanjut dalam firman hari ini. Kita buka dulu yuk di Kisah Rasul 7 ayat yang ke-55 sampai 60. Kita baca bergantian boleh ya sisters? Saya baca ayat yang ke-55, sisters baca ayat 56, begitupun seterusnya kita bergantian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. 56 silakan. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ayat 60. Latar belakang dari ayat yang barusan kita baca, ada seorang bernama Stefanus yang kemudian dipilih oleh para ke-12 rasul untuk menginjil setelah pada zamannya Kisah Para Rasul gitu ya. Dan Stefanus ini Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul 6 dicatat sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman dan hikmat. Bahkan ketika Stefanus ini berkhotbah menginjil, sekalipun banyak pertentangan, banyak yang menentang dia, tetapi bahkan orang-orang gak bisa membantah dia karena begitu penuhnya Stefanus dengan hikmat dari Tuhan. Katakan amin dulu. Nah, tetapi
Pada masa itu kita tahu bahwa orang-orang Kristen yang menginjil tentang Yesus, yang memberitakan tentang Injil, mereka semua dipersekusi oleh pemerintahan, oleh kaum mahkamah agama, oleh imam-imam kepala pada masa itu. Salah satunya adalah Stefanus yang kita tahu matinya kemudian martir dengan dirajam, dilempari dengan batu. Kemudian Stefanus ketika mendapat pertentangan, mendapat segala tuduhan, dia dituduh blasfemi atau menghina Allah. Kemudian Stefanus menyatakan pembelaannya di hadapan mahkamah agama, di hadapan para imam-imam. Menyatakan pembelaannya panjang kali lebar, kemudian itu membuat para imam itu tersinggung, malah jadi tersinggung sama pembelaannya Stefanus, dan mereka kemudian, dan barusan terjadilah ayat yang barusan kita baca. Stefanus bahkan sampai akhir hidupnya dikatakan penuh dengan Roh Kudus, dia menatap ke langit melihat kemuliaan Allah, kemudian dia orang-orang kemudian berteriak-teriak menutup telinga mereka, menyerbu dia, melemparinya, dan kemudian Stefanus kemudian mati, dibunuh oleh orang-orang tersebut. Hidup orang percaya, again and again, selalu gak bosan-bosan saya katakan, hidup orang percaya gak lepas dari masalah, Bu. Ketika ibu memutuskan untuk ikut Yesus, ketika ibu memutuskan untuk terima Yesus, gak berarti masalahnya beres, selesai, that's it, no. Enggak pernah. Sisters boleh baca dalam seluruh Alkitab, tidak pernah ada dikatakan ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka tenanglah hidupmu, kaya rayalah engkau, tidak ada masalah dalam hidupmu, dan engkau hanya tinggal menanti Yesus datang dan menjemput engkau masuk surga. Enggak ada. Tapi dia berjanji bahwa sekalipun dalam masalah, dia tidak meninggalkan kita. Dia menyertai kita sampai pada kesudahannya. Amin. Stefanus, orang yang begitu diurapi Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dikatakan, tapi tetap pada akhir hidupnya dia mengalami sebuah pergumulan, dia mengalami pertentangan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Dia bukan hanya menentang orang-orang biasa, tetapi pertentangan terhadapnya datang dari orang-orang hebat, orang-orang yang punya posisi, orang-orang kuat, petinggi-petinggi. Tapi satu yang saya tahu, satu yang saya pelajari ketika membaca Alkitab, setiap orang yang menaruh imannya kepada Tuhan, ujung-ujungnya dilepasin kok. Ujung-ujungnya terima kemenangan kok. Ada begitu banyak tokoh di Alkitab yang walaupun hidupnya penuh dengan pergumulan, tapi ujung-ujungnya dia melihat kemuliaan Allah. Seperti Stefanus, bahkan di ujung hidupnya dia menatap ke langit dan dia melihat kemuliaan Allah. Dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Saya ngebayangin mungkin dia melihat Yesus sudah siap jemput dia gitu. Tokoh, sebut deh, you name it. Dari yang laki-laki dulu misalnya, Daniel, ngalamin pergumulan, hebat banget pergumulannya. Bayangin masuk ke goa singa yang lapar, tapi dilepasin pada akhirnya. Yusuf, udah kurang masalah, apa itu hidupnya anak muda itu, tapi ujung-ujungnya dia melihat kemuliaan Allah. Dia diangkat menjadi punya orang yang punya posisi yang tinggi di Mesir, bahkan pada akhirnya bisa menolong bangsanya. Musa pun demikian, dari kecil dibuang oleh ibunya, oleh keluarganya, diambil oleh putri Firaun, dibesarkan oleh didikan Mesir, kemudian dia mau membela bangsa Israel, tapi akhirnya dia malah diusir, dia lari ke tanah Midian, dia puluhan tahun di tanah Midian mengembara, tapi kemudian kembali lagi menentang Firaun, dikejar-kejar, ngadepin bangsa Israel yang tegar tengkuk dan hobinya menggerutu, tapi pada akhirnya kita tahu bahwa Musa pada akhirnya dikuburkan sendiri oleh Allah, bahkan jadi orang yang salah satu nama paling besar dalam kekristenan, dalam iman kekristenan, dan juga dalam tradisi Yahudi. Siapa lagi? Sadrak, Mesak, Abednego, oh come on, masuk ke perapian, dapur perapian yang dipanasin berkali-kali lipat dari biasanya, tapi Alkitab keren banget mencatat orang-orang melihat bukan 3 orang, tapi 4 orang. Ada malaikat, ada roh Tuhan di sana, menjaga mereka gak terbakar sedikit pun. Tokoh-tokoh yang perempuan, ayo kita bahas. Rahab, dikatakan sebagai seorang sundal, perempuan sundal, pelacur, gak diperhitungkan. Tapi kemudian Allah menolong dia karena imannya kepada Allah Israel, ditolong dan akhirnya dia tercatat dalam tarombonya Tuhan Yesus. Yang senyum-senyum saya tahu ini. Dicatat dalam tarombonya Tuhan Yesus, dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Kita sebut lagi siapa? Elizabeth. Dia dari keluarga imam loh Bu. Keluarga imam, keluarga terpandang, keluarga gak main-main. Tapi kemudian dia harus menanggung mandul sampai usia tuanya. Sarah pun demikian, Maria pun demikian. Seorang anak muda umur sekitar 12 sampai 16 tahun harus menanggung pertentangan, mungkin pergumulan, mungkin dia kebingungan untuk tiba-tiba dia hamil belum menikah. Tapi pada akhirnya kita tahu Maria mengandung oleh rahimnya, Tuhan menitipkan bayi Yesus melalui rahimnya. Pada akhirnya hidup kita sebagai orang percaya, ujung-ujungnya pasti kemuliaan. Katakan amin dulu. Bilang sama kiri kananmu, tenang aja, ujung-ujungnya pasti kemuliaan.
Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah gimana sih kita bisa meresponi masalah dengan benar supaya ujung-ujungnya kita melihat kemuliaan. Sekarang itu yang jadi pertanyaan kan. Oke, kita percaya iya ada masalah, tapi ujung-ujungnya kemuliaan. Oke, saya percaya janji itu. Tapi kan real yang kita hadapi, hari-hari yang kita hadapi kan real. Air mata yang harus menetes kan real. Rasa sakit yang kita hadapi kan real. Gimana sampai akhirnya kita merespon itu dengan benar, sampai akhirnya kita melihat kemuliaan Tuhan. Itu yang kita pelajari hari ini. Sister siap diberkati, amin? Kita baca yuk, ayat yang ke-55, yang tadi kita lihat, ayat yang ke-55, Kisah Rasul 6 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Poin yang pertama yang saya catat adalah menatap ke langit. Silau, enggak, bukan itu maksudnya. Menatap ke langit artinya apa? Kita pandang Tuhan Yesus. Pandang Tuhan Yesus. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 yuk. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan apa? Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ada orang yang kecewa sama saudaranya. Karena kenapa? Misalnya saudaranya kaya, terus bilang, kalau lo butuh apa-apa hubungin gue ya, jangan ragu hubungin gue. Pas dia beneran susah, butuh apa-apa dihubungin, nomor yang Anda tuju, tidak tahu ada di mana. Atau bilang, pokoknya lo kapan aja butuh gue, kabarin gue. Terus malam-malam kita telepon dia, pura-pura tidur orangnya. Sorry, gue udah tidur semalam. Gak ada juga. Makanya kenapa 1 Petrus 5 yang 10 bilang Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan sekalipun kita sudah menderita seketika lamanya. Satu-satunya yang bisa kita andalkan cuma Tuhan Yesus, Bu. Cuma Tuhan Yesus. Orang yang pandang ke sekeliling, yang minta bantuan, minta pertolongan, mengandalkan saudara, mengandalkan orang lain deh pokoknya. Bahkan mungkin secara ekstrim saya akan bilang mengandalkan suami, mengandalkan anak. Ujung-ujungnya pasti ada kecewanya. Pasti ada kecewanya. Pasti ada titik di mana dia mungkin gak bisa tolong kita. Pasti ada titik mereka punya kesibukan. Mungkin mereka gak bermaksud jahat sama kita, gak bermaksud mengkhianati, gak bermaksud tinggalin, enggak. Tapi setiap orang kan punya kesibukannya masing-masing. Setiap orang bahkan punya pergumulannya masing-masing. Mungkin mungkin ibu gak tahu, suami lagi ngalamin pergumulan apa sih? Apa sih yang ada dalam pikiran dia? Ya mungkin dia gak bisa share sama kita. Bukan karena dia gak sayang sama kita, tapi mungkin itu hanya tentang diri dan dirinya dengan imannya. Sama seperti ibu-ibu juga gitu kan, ada kalanya kita ada masalah yang kita gak bisa share juga sama suami, benar gak? Ada hal-hal yang kita gak bisa share sama anak, ada hal yang kita gak bisa share bahkan sama sahabat terdekat kita sekalipun. Kita melihat ke sekeliling, ujungnya pasti kecewa. Pasti kecewa. Selama masih darah dan daging, selama masih napak bumi nih, orang-orang masih napak bumi, pasti di satu titik akan buat engkau kecewa. Tapi hari ini saya mau ajak sister semua untuk menatap ke langit. Seperti Stefanus yang dalam tekanan, dia dapat pertentangan dari tadi saya bilang orang-orang kuat, orang-orang tinggi, petinggi, mahkamah agama, para imam-imam kepala, imam-imam besar. Di ujung hidupnya ketika dia tahu dia orang-orang udah bangkit amarahnya terhadap dia, yang dia lakukan adalah menatap ke langit. Daud dalam pertempuran di Ziklag ketika keluarganya diculik, anak istrinya diculik, anak-anak dan istri-istri diculik, hartanya dirampas, seluruh kepemilikannya gak ada dirampas oleh bangsa Amalek. Kalau sisters baca, saya lupa dalam 1 Samuel sekian lah, pokoknya 1 Samuel 30 kalau gak salah. Yang Daud lakukan adalah, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaannya. Kalau hari ini mungkin, Bu, kau datang ke tempat ini, bela-belain, ada yang dari Bekasi nih, Bu Ratna. Ada yang dari Bekasi geng. Tuh, ada beberapa dari Bekasi. Ada Cika mah dari Gading deket. Teman-teman pengerja, santai dong Ripka, angkat tangannya santai. I know you Bekasi, I know you. Jauh-jauh datang ke sini, saya percaya Tuhan perhitungkan iman saudara. Setiap jeri lelah, apa yang saudara korbankan, saya percaya Tuhan perhitungkan. Karena saudara cari Tuhan. Karena ibu-ibu menatap ke langit. Ibu-ibu bukan menatap ke saya,
Tapi ibu-ibu semua karena tahu pengharapan datangnya dari Tuhan. Hanya dari Tuhan, hanya dari Tuhan. Menatap ke langit. Ini janji yang sungguh sangat luar biasa ya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Allah sumber segala kasih karunia. Memanggil ibu satu-satu bu, dipanggil your by name. Dia memanggilmu dengan namamu masing-masing. Dia akan melengkapimu. Dia akan meneguhkan langkahmu. Kalau engkau lemah, dia akan menguatkan engkau. Kalau engkau goyah, dia yang mengokohkan langkahmu. Kuncinya satu, nyender sama Tuhan aja. Kita ini meleot-meleot bu, meleot-meleot kita. Tapi Tuhan yang kuat. Makanya kalau nyendernya sama manusia yang sama-sama meleot, dia meleot, kita ikutan meleot. Dia lemes, kita ikutan lemes. Tapi kalau kita nyendernya sama Tuhan yang kuat, kita meleot sekalipun, dia yang topang. Gak akan terjatuh. Amin. Gak akan pernah terjatuh. Gak akan Tuhan biarinin kita. Ibu pernah lihat gak ada video yang kalau ngetes mobil, terus caranya ditabrakin? Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak? Mungkin belum pernah lihat. Mungkin ada yang udah pernah, mungkin ada yang udah pernah lihat. Cara ngetes mobil bagus, itu caranya dia ditabrakin bu. Ketika produksi mobilnya itu dihantam, ditabrakin. Oh, yang sebelah sininya masih kurang bagus. Oh, kalau ini ketabrak depannya, ada mobil yang kalau ketabrak itu dia mesinnya sengaja jatuh. Karena untuk melindungi penumpangnya, untuk melindungi si drivernya. Jadi bagian cupnya mesinnya dijatuhin. Ada yang seperti itu. Macam-macam caranya. Tapi yang mau saya katakan di sini, saya bukan lagi mau ngomongin mobil karena saya juga nggak ngerti tentang mobil. Tapi yang mau saya katakan adalah kekuatan kita itu diuji ketika dalam masalah sebenarnya. Ketika kita dihantam oleh masalah, kelihatan kekuatan kita. Apa sih bahan dasar kita? Kalau mobil yang bahan dasarnya cuma kaleng, ketabrak dikit, penyok. Tapi mobil-mobil, let's say mobil-mobil Eropa kita tahu, kita menutup pintunya aja berat gitu. Karena besinya tebel. Sehingga ketika ketabrak paling penyok dikit. Paling ringsek dikit. Nggak seperti mobil-mobil yang kayak apa ya, yang kalau kita tahu gitu, mobil aja ringan, enteng. Tapi kita tahu harganya juga mahal. Betul? Mobil-mobil yang kuat itu, yang tahan banting itu kita tahu harganya juga mahal. Bu, kita ini mahal loh. Dari mana kita mahal? Kita ditebus dengan darah Yesus. Darah Yesus yang saking mahalnya kita dikasih gratis. Karena kita gak bisa bayar pakai apapun. Makanya Tuhan dengan segala kasih karunia-Nya, dia memberikan free sama kita. Artinya apa? Setiap nama ibu-ibu di tempat ini, kamu mahal loh bu. Ibu mahal loh, ibu berharga loh di pandangan Tuhan loh. Sekalipun mungkin ada di antara saudara yang mungkin suami pernah mandang kau rendah. Mungkin pernah bilang, lo ngapain aja sih di rumah doang? Padahal kita ibu rumah tangga kan banyak kerjaan ya. Banyak ya bu kerjaan kita ya. Kesannya sih di rumah doang. Tapi emang baju bisa bersih sendiri? Emang cucian bisa kering sendiri? Udah kita rapi-rapi, kita setrika masukin lemari. Suami ngambil baju tarik dari bawah bu. Berantakan lagi besokannya. Halo Pak Gideon di belakang, jangan pura-pura gak dengar Pak Gideon. Udah kita rapi-rapi susun, dia tarik, berantakan lagi. Emang lemari bisa bersih sendiri? Emang anak-anak bisa makan sendiri? Gitu kan semua kita ibu-ibu, ibu rumah tangga. Sekalipun mungkin anak-anakmu gak anggap perjuanganmu. Mungkin suamimu gak pandang perjuanganmu. Mungkin teman-teman mandang remeh engkau karena engkau ibu rumah tangga. Mungkin ketika engkau ajakin temen kesini, aduh gak bisa gue kerja. Kalau lo kan ibu rumah tangga bisa pergi deh ibadah tengah minggu. Mungkin anak-anak muda, mungkin kau pernah ngalamin heartbreak, di mana kau ditinggal gitu aja sama pacarmu, sama pasanganmu. Tapi ketahuilah, ketika kau menatap ke langit, dia sumber segala kasih karunia. Dia meneguhkan engkau, melengkapi engkau, mengokohkan dan menguatkan langkahmu. Diuji, ditabrakin untuk diuji bahwa engkau tuh kuat. Bahwa kita tuh kuat. Karena bahan dasarnya adalah Kristus. Karena kita dibuat dengan bahan dasarnya adalah darah Yesus. Yang kuat, yang mahal itu. Jadi jangan lagi kita anggap, kita perempuan kelas 2, kita lemah. No, kita kuat bu, kita kuat. Kita kuat bukan karena apa-apa kok, kita kuat karena Tuhan Yesus ada di dalam kita. Amin. Yang kedua, gimana kita bisa meresponi masalah dengan benar? Tadi yang pertama adalah dengan menatap ke langit, yang artinya adalah pandang Tuhan, fokus sama Tuhan, andalkan Tuhan. Yang kedua,
Yang kedua 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu. Nah, maksud Tuhan apa sih dengan berbagai-bagai pencobaan ini? Kita baca ayat yang ke-7 sama-sama yuk. 3, 2, 1, yuk. Maksud semuanya itu kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya, nggak enak Bu, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kita lihat tadi dari Stefanus, bagaimana Stefanus meresponi ketika dia dianiaya. Yang kedua adalah dia meresponi dengan menyerahkan semuanya sama Tuhan. Di ayat yang ke-59 ditulis seperti itu. Ayat yang ke-59. Sedang mereka melemparinya dengan batu, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Tadi ayat yang kita baca 1 Petrus 1 bilang, sekalipun saat ini engkau harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, tapi firman Tuhan bilang bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan hal itu. Karena dia jelasin maksud semuanya itu, maksud berbagai-bagai pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hanya untuk membuktikan kemurnian iman kita yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas. Sekarang harga emas berapa Bu? 1, berapa Bu? 1,2 ya? 1,2, 1,3 sekarang emas. 1 gram. 1 gram loh. 1 gram 1 juta lebih. Tapi firman Tuhan bilang kemurnian iman kita jauh lebih tinggi nilainya. Jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Emas yang orang dunia bilang berharga, yang orang dunia jadikan instrumen investasi mereka, yang orang dunia jadikan tempat mereka menaruh uang investasi untuk berharap profit di masa depan. Tuhan bilang fana. Karena nanti kalau kita dipanggil Tuhan, kita gak bawa tuh emas kita Bu. Emas yang kau pakai ke acara pesta itu, yang serembengan di tanganmu itu, kalung yang gede-gede itu, sorry not sorry kau gak bawa. Kalaupun kau punya emas batangan di rumah, kau gak masukin dalam peti. Kalaupun kau masukin dalam peti, begitu ditutup, keluargamu pulang, saya datang, saya gali Bu. Gak dibawa. Kita datang dengan telanjang, kita akan kembali kepada Tuhan, gak bawa apa-apa. Tapi kemurnian iman kita nilainya lebih tinggi dari emas yang fana. Tapi sama seperti emas, kemurniannya diuji dalam api. Gak enak memang gak enak. Tapi emas, untuk dapetin emas murni, kotoran-kotorannya tuh harus dibakar dulu, dilebur, mencair, kemudian yang kotorannya baru bisa dipisahin, baru kita bisa dapat emas murninya. Bu, kalau kita masak daging misalnya. Masak daging pertama suka ada sampah dagingnya kan ya, direbus dulu ada sampahnya, baru kita bersihin si apa sih tuh, kayak item-item abu-abu gitu. Darahnya ya Bu ya, kita buang dulu, airnya kita buang, kita rebus lagi. Baru kita dapat kaldu yang bersih. Saya nggak bilang ibu-ibu kaldu sih, enggak. Tapi untuk dapetin yang terbaik, harus dalam api. Teh, gimana caranya ngeluarin teh yang wangi itu? Diseduh air panas. Iya, sakit, saya ngerti. Mungkin usia saya masih jauh di bawah ibu-ibu yang hadir. Mungkin saya yang masih muda ini kayak, ya masalahmu belum ada apa-apanya lah dibandingin masalah kami. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau bilang sama ibu-ibu, sekalipun saat ini, mungkin kau ngerasa lagi dalam perapian, sedang dalam dapur perapian, tapi ketika kita serahin semua sama Tuhan, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita gak jalanin sendiri loh. Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita tahu tadi saya bilang, sekalipun dalam perapian yang dipanasin berkali-kali lipat, tapi ada malaikat Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Gak sedikit pun dia terbakar. Dalam Yesaya 41 kalau gak salah, dicatat bahwa
Saya lupa, Yesaya sekian lah, correct me if I'm wrong. Sekalipun lewatin api engkau tidak terbakar. Sekalipun lewatin air kita tidak dihanyutkan. Sekalipun Tuhan izinkan Bu sekarang dalam pencobaan, dalam rasa sakit, dalam air mata, dalam pergumulan yang kayaknya sampai hari ini kok Tuhan gak jawab-jawab doanya. Tapi kita gak akan sia-sia kok. Kita gak akan dibiarin gitu aja kok. Ujung-ujungnya kita akan lihat kemuliaan kok, lihat deh. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau hari ini Tuhan Yesus rasa-rasanya belum menyatakan dirinya, tetap teguh ya Bu ya, tetap teguh dalam pergumulan ya. Bu gak sendiri Bu, gak sendiri. Saya gak pernah bosen, mungkin dalam setiap sesi khotbah saya selalu bilang, saya gak pernah bosen bilang ini, Tuhan Yesus gak punya motivasi yang lain sama engkau. Motivasinya cuma satu, cinta, kasih. Dia gak ada niat jahat, dia jahat sama engkau juga buat apa sih? Gak nguntungin Tuhan, enggak. Mungkin kalau orang lain niat jahat sama engkau ada benefitnya buat mereka. Mungkin kalau engkau yang bisnis, pernah disalip orang, ditipu orang, ada benefitnya buat mereka nipu engkau. Tapi Tuhan Yesus tuh mau ngerjain kita buat apa sih? Dia ngerjain kita juga, dia tetap Tuhan. Dia izinkan masalah dalam hidup kita, gak bikin dia turun dari tahtanya di sorga, enggak. Gak bikin dia kehilangan satu planet gitu di alam semesta ini, enggak. Dia tetap Tuhan, dia tetap Allah, dia tetap yang nanti di hari penghakiman, dia akan tetap Allah yang akan duduk di tahtanya. Gak ngubah apapun dari dia, gak ngubah apapun title-nya sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Tuhan, gak ada. Motivasinya sama engkau, apapun itu, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, motivasinya Tuhan cuma satu, sayang, cinta, gak ada yang lain. Kalau dia gak cinta sama engkau, dia gak naik ke kayu salib Bu. Ngapain susah-susah? Ngapain? Kalau dia nggak sayang sama engkau, ngapain? Kalau dia nggak sayang sama Ci Ika, ngapain dia naik ke kayu salib? Cuman karena sayang. Pastor Gideon suka bilang gini, kalau sekalipun di dunia ini cuma ada satu manusia, yaitu saya, Yesus akan tetap naik ke atas kayu salib buat saya. Begitupun buat engkau. Sebut namamu Bu hari ini. Sekalipun di dunia ini cuma ada satu nama, yaitu siapa? Sebut namamu masing-masing. Yesus tetap akan naik ke kayu salib untukmu. Segitu cintanya dia sama engkau. Jadi sekalipun Tuhan izinin hari ini kau dalam pergumulan, dalam masalah, percaya, serahin aja sama Tuhan. Serahin aja sama Tuhan. Itu dia ayatnya, Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila kau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sedikit kesaksian boleh ya Bu? Ibu tahu kan, tahun lalu 2024, rasa-rasanya saya sama Pastor Gideon itu udah lewat dapur perapian, lewat laut dalam, lewat gelap, lewat segala-galanya deh pokoknya deh kayaknya. Kayaknya hidup ini berat banget, kayak udah gak ada pengharapan banget. Saya ingat ada satu hari, saya masuk ke kamar mama saya cuma nangis, saya bilang, Ma rasanya gelap. Kalau kadang masalah, kadang tahu nih, oh ada masalah, oh tahu nih jalan keluarnya ada di depan, tinggal jalan ke sana. Hari ini rasanya gelap, aku bahkan gak tahu jalan keluarnya apa. Tapi ayat ini meneguhkan saya Bu. Walaupun untuk mengimaninya, wah butuh iman yang berserah banget deh gitu. Berserah banget untuk bisa mengimani ayat ini. Sekalipun dalam api, gak dihanguskan kata Tuhan. Gak dihanguskan. Dalam api yang dihanguskan bukan diri kita. Bukan keberadaanmu. Yang dihanguskan adalah kelemahanmu, pelanggaranmu, dosa-dosamu, segala hal-hal yang gak baik dalam hidupmu. Itu yang dihanguskan sama Tuhan. Keluar dari perapian, kau akan jadi lebih murni. Amin. Serahin sama Tuhan ya. Serahin sama Tuhan ya. Walaupun rasanya sulit, rasanya kita pengen kontrol segala-galanya. Tapi kita tuh nggak tahu masa depan Bu. Kita nggak tahu A sampai Z. Yang tahu tuh Tuhan. Ujung-ujungnya pasti kemuliaan. Serahin sama Tuhan. Menyerahkan semuanya, segenap keberadaan kita hanya sama Tuhan. Ada 4 hal yang nggak boleh kita sentuh Bu. Yang pertama adalah persembahan kepada Tuhan. Perpuluhan, gak boleh kita sentuh. Itu haknya Tuhan, itu miliknya Tuhan. Yang kedua, hamba Tuhan. Orang-orang yang diurapi Tuhan. Daud punya kesempatan untuk bunuh Saul. Ketika Saul lagi dalam momen terjeleknya dia. Apa? Lagi buang hajat, lagi buang air besar. Lagi dalam momen lemah banget deh. Daud ada di belakangnya. Teman-temannya Daud udah bilang,
Bunuh aja bos, kesempatan nih, ini kayak dari Tuhan nih, kayaknya Saul diserahin ke kita nih. Tapi Daud bilang, aku gak akan ngelurin tanganku sama orang yang diurapi Tuhan. Daud tahu saat itu Saul masih raja. Tuhan masih izinkan Saul jadi raja atas Israel. Gak disentuh. Yang ketiga, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Jangan pernah take credit atas apapun dalam hidupmu. Semuanya dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Teman-teman pengerja, seberapa besarnya pun talenta yang Tuhan kasih sama engkau, semuanya dari Tuhan. Berkatnya betul buat kita, tapi kemuliaannya gak pernah buat kita. Kemuliaannya buat Tuhan. Dia berkati engkau dengan talenta, dia berkati engkau dengan bisnis yang bagus, dia berkati engkau dengan fisik yang cantik, dia berkati engkau dengan koneksi, dengan posisi, dengan jabatan, dengan materi mungkin. Dia berkati engkau, tapi kemuliaannya never for you. Kemuliaannya tidak pernah buat kita, kemuliaannya buat Tuhan. Gak boleh kita sentuh, gak boleh take credit atas itu semua. Kata Tuhan, lu siapa? Gue tiup juga hilang lu. Yang keempat, apa yang gak boleh kita sentuh? Pembalasan. Firman Tuhan sendiri yang bilang, pembalasan adalah hakku. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Gak boleh kita sentuh. Walaupun rasanya nih ya Bu, saya tahu nih, rasanya nih kalau kita pengen bales orang, kayaknya pengen doanya tuh bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan tuh banyak kerjaan, sini saya bantuin, boleh gak Tuhan? Biar pembalasannya jangan di tangan Tuhan deh, di tangan saya aja deh, Tuhan udah repot banyak kerjaan. Tapi firman Tuhan bilang pembalasan adalah hakku. Jangan ambil bagiannya Tuhan. Tuhan tahu kok bagaimana menghandle-nya. Tuhan tahu kok bagaimana, dia tuh Tuhan yang adil Bu, adil. Dia tahu bagaimana mengurusnya, dia tahu. Biar Tuhan aja yang urus. Kalau hari ini kau disakiti, biar Tuhan aja yang urus. Jangan bales, jangan ulurin tanganmu deh, jangan kotorin tanganmu. Biar Tuhan dengan segala keadilannya, but dalam segala kasih karunia-Nya, urus hidup kita. Urus, bahkan dia mengurus orang-orang yang menyakiti kita. Tugas kita apa? Serahin sama Tuhan dan jangan taruh benci di sini. Ini nyambung ke poin yang ketiga. Bagaimana kita meresponi masalah dengan benar? Ayat yang ke-60 tadi. Kisah Rasul 7, ayat yang ke-60. Boleh back dulu? Yang ke-60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, katanya, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, ini kata-kata terakhir Stefanus, dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Sama seperti Tuhan Yesus. Kata-kata terakhirnya adalah ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Stefanus bilang jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus legowo tuh hatinya. Udah ditantangin, dimaki-maki, diteriakin, dilemparin batu, Stefanus bilang jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Yang ketiga, gimana kita meresponi masalah dengan benar agar kita bisa melihat kemuliaan? Mengampuni yang bersalah kepada kita. Kita dalam doa Bapa kami, apa? Bagian mengampuni dia bilang apa? Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekarang pertanyaannya nih Bu, saya tanya Bu, bagaimana Ibu mengampuni orang yang bersalah kepada Ibu? Masih nyimpen? Masih iya gue ampunin, gue hitung tapi. Tar lihat nih pada waktunya. Mengampuni tapi bilang, oh gue baik sama dia lebih baik sama gue bisa lebih baik. Tapi kalau dia jahat sama gue bisa 100 kali lebih jahat. Siapa yang pernah ngomong kayak gitu? Bagaimana kita mengampuni sekarang pertanyaannya? Dalam doa yang Tuhan ajarkan sendiri, bagaimana kita berdoa? Dia bilang ampunilah kami akan kesalahan kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana kau mau diampuni sama Tuhan? Habis-habisan kan? Gak diperhitungkan lagi kan? Then do it. Saya ngomong ini juga geter Bu. Saya ngomong ini juga gemeter saya. Ini saya ngomong bukan cuma sama ibu, makanya saya bilang tadi sharing. Saya ngomong ini juga, firman Tuhan kan kayak pedang bermata dua ya. Nusuk ke yang disampaikan, nusuk juga ke yang menyampaikan. Bagaimana kita mau diampuni sama Tuhan? Demikianlah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Orang yang gak mau ngampunin itu ibarat kata kayak orang yang nyimpen bangkai tikus di mana-mana Bu. Bawa tas nih, taruh bangkai tikus di dalam tasnya. Kemana-mana bilang, bau ya bau.
Bahkan orang bisa cium baunya. Tapi udah tahu, bukannya diambil bangkai tikusnya dibuang, tapi disimpan terus, dikekepin terus, dipelukin terus, sambil terus mengeluh ini bau. Bodoh ya, bodoh kan? Udah tahu itu masalahnya, udah tahu itu yang gak enak, yang nyakitin, yang bikin dia menderita, tapi dipegang terus, Ada satu kutipan, saya lupa dari siapa, bilang orang yang mengampuni itu melepaskan seorang tawanan, melepaskan seorang prisoner, tawanan penjara, narapidana. Dan mengetahui bahwa narapidana itu adalah dirinya sendiri. Kita mengampuni itu bukan buat orang yang salah, Bu. Kita mengampuni buat diri kita sendiri. Kita mau bebas kan? Mau damai sejahtera kan? Pergumulan dalam hidup udah banyak kan? Ampuni. Lepasin pengampunan. Beberapa waktu yang lalu saya ngelainin ada seorang anak muda cerita sama saya. Bilang begini, Kak, saya kepahitan, saya gak bisa ngampunin. Tiap hari saya berdendam, rasanya saya benci rasanya. Oh kenapa? Sama siapa? Sama mama saya. Dan dia cerita, terus kemudian saya tanya, mama kamu masih hidup? Dia latar belakangnya bukan orang percaya by the way. Kemudian ketika dia gereja saya tanya, mama kamu tahu kamu ke gereja, kamu terima Yesus? Dia tahu. Mama saya udah meninggal, Kak. Terus pertama saya bilang, orangnya udah meninggal. Kenapa kamu masih simpen dendamnya? Emang masih simpen marah, emang kamu bisa bikin apa? Kamu mau gali kuburannya? Terus mau diapain? Petinya mau diapain? Jenazahnya mau diapain? Gak bisa ngapa-ngapain juga. Yang lucunya dia bilang gini, enggak Kak, mama yang udah meninggal itu mama angkat. Saya dendam sama ibu kandung saya. Karena saya dibuang dari kecil. Saya gak pernah tahu mukanya, saya gak pernah tahu namanya, saya gak pernah tahu wujudnya, saya gak pernah tahu. Saya dendam sama dia. Saya lebih ketawa lagi. Kamu nyimpen dendam sama orang yang kamu gak kenal. Kamu umurnya berapa sekarang? 20 sekian, 25 kalau gak salah. 25 tahun kamu simpen dendam sama orang yang kamu gak tahu. Terus kemudian saya tanya, mama sambung kamu baik gak orangnya? Baik banget Kak, dia sayang banget sama saya. Terus kenapa masih simpen dendam sama orang yang kamu gak kenal sekalipun dia ibu kandungmu? Buat apa? Buat apa coba? Gak tahu orangnya siapa, gak tahu namanya siapa, gak tahu wujudnya kayak apa, terus disimpan, terus dibawa puluhan tahun, padahal dia kemudian diangkat anak oleh seorang ibu yang baik, oleh seorang perempuan yang baik yang menyayangi dia. Orang yang gak mengampuni, menurut saya orang yang gak mengampuni itu orang yang sombong. Karena apa? Karena gak mau taat. Tuhan bilang ampunin, lepasin. Tapi gak mau, dikekepin terus, dipegangin terus. Hari ini siapa yang nyakitin kau, Bu? Saya ajak ibu-ibu untuk lepasin pengampunan. Biar ibu pulang ke tempat ini jauh-jauh dari Bekasi, gak sia-sia. Balik ke Bekasi macet-macet nih nanti, gak sia-sia Bu. Tapi engkau keluar dari tempat ini lega. Ngapain datang ibadah siang-siang, bisa tidur di rumah, bisa nonton sinetron yang ketinggalan semalam, Cinta Yasmin. Itu mama saya sih. Mah, halo Mah. Nonton sinetron bisa nonton ulang drakor, tapi engkau jauh-jauh ke tempat ini. Kalau pulangnya masih sama, kalau pulangnya masih terbeban, masih sesek rasanya, masih pahit, masih sakit, ngapain? Mendingan pulang, tidur, masak di rumah. Tapi biasanya mau ibu-ibu datang ke tempat ini, pulang lega Bu, lega, damai sejahtera. Buat engkau kok, buat engkau bukan buat saya. Buat engkau, ini dia. To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Mengampuni adalah membebaskan seorang tawanan, membebaskan seorang narapidana, dan menyadari dan melihat bahwa narapidana itu adalah diri kita sendiri. Ada 4 hal yang saya catat tentang mengampuni. Yang pertama, mengampuni itu membebaskan diri sendiri dan orang lain. Ketika kita mengampuni, kita memilih untuk tidak memelihara kebencian atau dendam. Ini bukan berarti kita setuju dengan kesalahan orang tersebut, bukan berarti kita bilang, oh iya, gak apa-apa kok, gak apa-apa. Bukan berarti kita setuju dengan kesalahan orang tersebut, tapi kita tidak membiarkan perasaan negatif itu menguasai kita. Mengampuni adalah membiarkan Tuhan yang menangani keadilan. Mengampuni itu gini Bu, nih rasa sakitmu nih, kesalahan orang nih, gak engkau pegang. Tapi engkau lepasin, kau taruh di bawah kaki salibnya Tuhan. Dah.
Nggak engkau pegang-pegang lagi, nggak engkau sentuh-sentuh lagi. Kesalahannya ada nggak? Kesalahannya ada nggak? Ada. Mengampuni nggak bikin kesalahan orang ini jadi benar. Nggak. Kesalahannya ada. Jatuh. Kesalahannya ada. Tapi kita nggak pegang lagi. Ngapain kita pegang-pegang kesalahan orang? Taruh di bawah kaki salibnya Tuhan, biar Tuhan yang urus. Membebaskan kita dari perasaan negatif yang menguasai hati kita. Yang kedua yang saya catat tentang mengampuni. Mengampuni itu tidak selalu melupakan, tapi melepaskan. Beda ya, melupakan dan melepaskan beda. Forgive, ada orang bilang forgive and forget. Ampuni dan lupakan. Tapi saya percaya pertobatan kita, darah Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib, itu gak bikin kita amnesia. Ya, kita nggak dibikin dengan kita mengampuni, aku serahkan kepadamu Tuhan Yesus, aku serahkan rasa sakitku di bawah kaki salibmu, amin. Pas amin kita lupa gitu, amnesia, hilang ingatan kayak sinetron, hilang ingatan. Enggak, kita nggak dibikin hilang ingatan, enggak. Kita tetap ingat. Tapi ketika kita ingat, udah nggak ada lagi rasa sakitnya, udah nggak ada lagi rasa dendamnya. Mengampuni itu bukan berarti melupakan, tapi melepaskan. Kita mungkin masih ingat apa yang terjadi, tapi dengan kita mengampuni, kita tidak lagi membiarkan rasa sakit itu menjadi belenggu kita. Kita melepaskan hak kita untuk membalas dan menyerahkannya kepada Allah. Dalam Roma 12 ayat ke-19, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ada lagunya kan? Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ini kata-katanya bagus tapi gak enak dinyanyiin. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Melepas semua hak kita. Kalau kau disakiti mungkin kau berhak marah. Mungkin kau berhak kecewa. Mungkin kau berhak sakit hati. Tapi kita lepasin hak kita. Aku berhak untuk sakit hati, tapi aku lepaskan itu di tangan Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk apa? Mengenal kehendaknya di hidup kita. Apa sih kehendak Tuhan? Mengampuni. Apa sih kehendak Tuhan? Belas kasihan. Firman Tuhan bilang yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Lepas hak kita untuk mengenal kehendaknya Tuhan. Melepas hak kita untuk balas, melepas hak kita untuk kecewa, melepas hak kita untuk marah, melepas hak kita untuk sakitin dia balik, untuk mengenal belas kasihannya Tuhan. Supaya kita punya belas kasihannya Tuhan. Dan kita bisa mandang orang sama seperti Tuhan memandang orang itu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Apa kita nyanyi? Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan, kecuali sama dia. Enggak kan? Kita pengen sama seperti Tuhan, berbelas kasihan sama kita. Masa sih kita pengen Tuhan ngampunin kita tapi kita gak mau ngampunin orang lain? Masa sih kita egois, kasih karunia maunya buat kita doang? Egois gitu kayak, Tuhan ampuni aku, hari ini aku berdosa, hari ini aku ngegosipin temanku sama teman arisanku, Tuhan ampuni aku. Tapi kemudian ketika kita dengar ada teman gosipin kita gak mau ngampunin, kurang ajar emang tuh, bye-bye depan gue, cipika-cipiki, apa kabar jeng, di belakang ngomongin gue. Padahal 3 hari sebelum kita juga ngomongin orang lain. Ayo. Mengampuni, melepaskan hak kita. Bukan melupakan, yes, tapi melepaskan. Yang ketiga, mengampuni itu bicara soal kasih karunia. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita bahkan di saat kita tidak layak. Dalam kitab Roma ditulis, karena Yesus mati bagi kita, bagi dosa kita, sekalipun di saat kita masih berdosa. Kita masih berdosa loh. Bahkan mungkin di saat kita masih belum sadar loh itu dosa. Di saat kita mungkin belum bertobat loh. Berapa puluh tahun yang lalu, ya saya belum bertobat sih, pas itu masih begajulan. Tapi dia udah mengampuni kita, dia udah mati di kayu salib bahkan di saat kita masih berdosa. Mengampuni itu bicara soal kasih karunia. Ketika kita mengampuni orang lain, kita mencerminkan kasih karunia itu. Kita menjadi agen kasih karunia-Nya Tuhan. Supaya ketika kita merasakan kasih karunia Tuhan, kita pengen orang lain juga bisa merasakan kasih karunia-Nya Tuhan.
Tadi saya bilang, jangan egois Bu, jangan egois. Kita merasakan kasih karunia Tuhan, kita merasakan indahnya hidup dalam kebaikan, pengampunan Tuhan yang sempurna. Kita juga harus mau bikin orang lain merasakan kasih itu. Merasakan kasih karunia yang indah itu. Yang melegakan itu, yang melepaskan itu, yang memerdekakan itu. Yang keempat, yang terakhir. Mengampuni, saya undang teman-teman pemusik dan teman-teman WL. Mengampuni itu sebuah keputusan, bukan perasaan. Mengampuni gak selalu mudah, gak langsung terasa enak. Tapi itu adalah keputusan untuk taat kepada Tuhan dan percaya Tuhan pulihin hati kita. Mengampuni itu artinya kita gak pegang kendali lagi. Gak lagi pegang kendali. Mengampuni itu bukan kayak ngerasa, iya deh kayaknya rasa-rasanya udah gak sakit deh, gue ampunin deh. Enggak, mengampuni itu bukan perasaan. Atau perasaan gue udah ampunin dia deh, tapi kok masih sakit ya. Mengampuni itu sebuah proses yang penuh kesadaran Bu. Perlu kesadaran, sadar, mengambil keputusan. Hari ini aku ambil keputusan Tuhan, aku mau melepaskan rasa sakitku, aku mau taruh di kakinya Tuhan, aku mau mengampuni, aku mau lepas, aku mau bebas. Hari ini aku ambil keputusan itu. Hari ini Bu, saya nggak tahu, apakah mungkin ketika saya bahas soal ini muncul nama di kepalamu? Muncul sebuah nama, muncul sebuah kejadian yang menyakitimu, muncul kata-kata, kalimat yang masih terngiang di telingamu dan masih bawa air mata. Tapi izinkan saya untuk ajak Ibu ambil keputusan hari ini. Tuhan, aku ambil keputusan untuk mengampuni, untuk melepaskan. Sudah terlalu lama aku diikat dengan rasa sakit ini. Sudah terlalu lama aku diikat dengan rasa pahit ini. Sudah terlalu lama luka ini kupelihara dan tak kubiarkan sembuh. Hari ini aku mau sembuh Tuhan. Aku mau bebas. Aku mengampuni karena aku taat sama Tuhan. Karena aku mau rendahkan hatiku untuk taat ikut kehendaknya Tuhan. Untuk mengampuni, untuk melepaskan pengampunan itu. Mengampuni sebuah keputusan, bukan sebuah perasaan. Saya simpulkan sharing firman saya pada siang hari ini. Gimana sih caranya kita bisa tetap teguh dalam pergumulan dan ujung-ujungnya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Yang pertama, kita harus responi masalah dengan benar. Gimana cara responnya? Yang pertama adalah dengan pandang Tuhan, menatap ke langit, fokus sama Tuhan, fokus sama kebaikan Tuhan, fokus sama tangan Tuhan, fokus sama kuat kuasanya Tuhan. Yang kedua, menyerahkan semuanya sama Tuhan. Lepasin, relain, biar Tuhan yang berperkara, biar Tuhan yang tuntun, biar Tuhan yang pegang tangan sampai kesudahannya. Yang ketiga, yang terakhir, mengampuni yang bersalah kepada kita. Gak mudah, tapi biar hari ini Tuhan yang memampukan kau untuk mengampuni, untuk melepaskan, agar kau pulang dari tempat ini sama seperti judul khotbahnya, teguh dalam pergumulan. Sekalipun pergumulannya ada, sekalipun masalahnya gak hilang, tapi kita bisa meresponinya dengan respon yang baru. Tapi hati kita lega, hati kita gak lagi terbeban, nangis terus. Tapi masalahnya ada, tapi kita tahu kita jalanin gak sendiri. Ada Tuhan yang urus pergumulan itu. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri yuk.